Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator yang akan memimpin debat tentang pro dan kontra sistem perekonomian Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Dengan saya, Azrindra Bayu, selaku moderator, dan Zulfi Rahman, selaku pro, dan Fazrian, selaku kontra. Baik, kita mulai untuk debatnya. Silakan Zulfi Rahman, selaku pro, berikan pendapatnya. Oke, menurut pendapat saya setuju dengan adanya sistem ekonomi Islam yang cocok untuk menggantikan sistem ekonomi konvensional di Indonesia dikarenakan sistem ekonomi Islam bersifat universal, di mana tidak hanya ditunjukkan untuk kaum muslim saja, tapi juga seluruh umat manusia. Banyak masyarakat yang sudah menerapkan sistem ekonomi syariah dan manfaat yang dapat langsung dirasakan dari pelaksanaan sistem ini, baik secara individu atau sosial. Selain itu, di dalam ekonomi Islam tidak diajarkan untuk memupuk kekayaan atau berlebih dalam menggunakannya. Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat, terutama pada orang-orang yang membutuhkan, seperti zakat, sodako, dan infak, dan juga adanya jaminan sosial dan hak untuk hidup bagi individu dalam sebuah negara. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dalam sebuah negara. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Oke, baik. Sekarang silakan Fazrian selaku kontra, berikan tanggapannya. Saya tidak setuju dengan adanya sistem ekonomi Islam, dikarenakan lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Literatur Islam yang berasal dari teks-teks Arab tidak mengalami perkembangan yang signifikan, dan ekonomi konvensional telah jauh dikenal lebih dahulu ketimbang ekonomi syariah. Ekonomi konvensional telah menyentuh setiap aspek kehidupan manusia dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sedangkan sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi baru dan juga kurangnya pengetahuan sejarah tentang ekonomi Islam. Pada dasar sejarah menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan di Eropa tidak lepas dari pengaruh Islam. Namun masa transformasi yang terjadi di abad pertengahan ini kurang dikenal oleh masyarakat sehingga hal ini menyebabkan pemahaman bahwa perkembangan pengetahuan berasal dari Eropa. Belum lagi tidak adanya representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Beberapa negara Islam seperti Timur Tengah telah menggunakan Islam sebagai pedoman pemerintahannya, ternyata belum mampu dalam menjalankan sistem ekonomi Islam secara profesional. Hal inilah yang kemudian menyebabkan tingkat kesejahteraan di negara tersebut kalah dibanding dengan deretan Eropa, dan menjadi pertimbangan berat ketika harus memilih menggunakan sistem ekonomi ini. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi kesimpulan dari pro dan kontra tersebut mengenai sistem ekonomi Islam, jadi kesimpulannya memang dalam perekonomian Islam lebih bagus dalam hal pelaksanaan dan tata aturan. Tetapi belum tentu langsung diterima baik oleh masyarakat yang sadari dulu sudah menggunakan sistem perekonomian konvensional. Dan terlebih lagi perekonomian konvensional sudah beranjak di berbagai aspek baik dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau sistem ekonomi Islam dapat terwujud dan diterima masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian dari debat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.